Selamat datang di channel Abal-Abal. Video kali ini terinspirasi dari ulang tahun Indonesia, di mana kita tahu bahwa Indonesia akan mempunyai ibu kota baru, tepatnya di Kalimantan Timur. Video kali ini nggak membahas tentang bagaimana menariknya dan indahnya ibu kota baru itu, tapi kali ini akan membahas tentang surga tersembunyi di Kalimantan Timur, yaitu Taman Nasional Kutai. Menurut sejarah, awalnya tahun 1932, ahli pertambangan berkebangsaan Belanda, Insinyur Haji Witschkem atau kita sebut saja Bapak Witschkem yang bekerja di The Royal Batavian Oil Company. Wait, jadi apakah dari dulu Pulau Kalimantan itu dijadikan sebagai area pertambangan? Oke, lanjut. Beliau mengusulkan untuk membangun kawasan Wild Reserve East Kutai dengan luas 2 juta hektar. Dan pada tahun 1934, kawasan ini diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai hutan persediaan. Sebagai gambaran batas kawasan ini dahulu, bagian selatan dibatasi dengan Sungai Mahakam, bagian timur dibatasi Selat Makassar hingga Sangkulirang, bagian barat dibatasi Sungai Wahau, Telan dan Gedang, serta bagian utara dibatasi Sungai Karangan dan Miau. Namun pada tahun 1936 statusnya berubah menjadi Suaka Marga Satwa Kutai dengan luas 306.000 hektar. Wait, dari 2 juta jadi 300-an. Selama 2 tahun itu berkurang 1,7 hektar, itu banyak banget. Wow. Nah, area terbaru ini di bagian utara itu berbatasan dengan Sungai Sangata, bagian barat berbatasan dengan Sungai Sedulang, bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan bagian selatan berbatasan dengan Sungai Sedulang dan Sungai Santan. Nah, pada tahun 1971, Menteri Pertanian pada saat itu melakukan pemetaan ulang dan melepas 106.000 hektar lahan yang ada di kawasan tersebut. Nah, pada tahun 1982, Menteri Pertanian mengubah status dari Suaka Marga Satwa Kutai menjadi calon Taman Nasional yang dideklarasikan pada Kongres Taman Nasional II di Bali. Mirisnya lagi, pada tahun 1991, dengan status Taman Nasional yang masih menggantung, Menteri Kehutanan malah mengurangi 1.371 hektar kawasan ini untuk ekspansi PT Pupuk Kaltim. Barulah pada tahun 1995 Menteri Kehutanan mengesahkan status kawasan ini sebagai Taman Nasional Kutai dengan luas sekitar 1.629 hektar. Tapi ternyata pada tahun 1997 Menteri Kehutanan lagi-lagi melepaskan 25 hektar luas kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fasilitas pemerintah daerah Puntang. Dan akhirnya pada tahun 2014 Menteri Kehutanan menyatakan bahwa luas lahan kawasan ini ditetapkan menjadi 192.709,55 hektar yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Menurut kalian masih ada kemungkinan nggak sih kawasan Taman Nasional Kutai akan berkurang lagi? Dilihat dari lokasi yang dekat dengan perusahaan minyak sawit, walaupun dekat dengan ibu kota barunya Indonesia, apakah tetap lestari nanti? Padahal kawasan ini adalah rumah bagi flora dan fauna khas Kaltim yang bisa dilihat di beberapa objek yang berada di Taman Nasional Kutai. Salah satunya Development Toko yang berada di tepi Sungai Sangata di Kampung Jawa, Desa Kabojaya, Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan habitat asli orangutan subspesies Morio, sehingga dijadikan tempat penelitian dan konservasi yang lebih dikenal dengan Camp Kakap. Nah, kawasan ini tentunya diselimuti hutan hujan tropis yang sangat rimbun. Bisa dibayangkan betapa sejuknya berjalan-jalan di Taman Nasional ini. Oh ya, ada berbagai macam burung juga, seperti beberapa jenis enggang, luntur, pauk, dan termasuk pauk kepala biru yang merupakan burung endemik Kalimantan. Dan juga ada serangga unik yang bernama lanternfly. Di tempat ini juga bisa melakukan jelajah malam untuk melihat aktivitas laba-laba tarantula atau tarsius.
Tapi membayangkan melewati ribunya hutan Kalimantan saja sudah horor. Apa kamu berani? Nah, objek wisata alam selanjutnya adalah Sangkima atau Sangkima Jungle Park yang terletak di Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan. Apa sih yang menarik dari tempat ini? Berjalan di hutan hujan tropis yang lebat dengan jalur yang sudah dilengkapi dengan papan pijakan dari kayu ulin atau ironwood. Kayu ini tergolong kayu keras dan terkenal dengan kekuatannya, ketahanan terhadap air, rayap, dan pelapukan yang hanya tumbuh di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Nah, kayu ini juga mempunyai pertumbuhan yang lambat sehingga keberadaannya sangat langka. Di kawasan ini terkenal akan keberadaan salah satu kayu ulin raksasa yang diperkirakan usianya sudah 1 abad atau 1000 tahun dengan diameter 2,5 meter. Wow. Di sini juga bisa menikmati mata air yang biasa disebut pemandian Tujuh Putri karena memiliki air jernih berundak dengan ketinggian tidak sampai 1 meter. Entah kenapa ketika aku googling susah kali lah nemu foto pemandian ini. Bagi kalian yang tahu coba komen buat nambah literatur. Nah, di sini juga ada berbagai macam satwa liar seperti angkareng perut putih, sri gunting, sempidan biru, dan kupu-kupu idea. Next ada Bontang Mangrove Park, salah satu objek wisata alam yang terletak di Kota Bontang, Kalimantan Timur yang masih menjadi bagian dari Taman Nasional Kutai. Objek wisata ini menyuguhkan pengalaman menjelajahi hutan mangrove sepanjang 2,5 km dan ada spot setinggi 20 meter yang menghadap ke Selat Makassar yang cocok untuk menikmati sunset ataupun sunrise. Nah, kalau di dua objek wisata tadi penuh dengan hutan hujan tropis dengan flora dan faunanya, kalau di sini lebih banyak menawarkan keberagaman vegetasi mangrove-nya. Di sini kalian bisa menemukan bakau hitam, bakau minyak, cabai-cabai, api-api jambu, api-api bulu, perpat putih, teruntung merah, teruntung putih, tengar, duduk rayap, tambu-tambu, dungun laut, benalu mangrove, dan paku laut. Bayangin betapa syahdunya berjalan di tempat ini, menyusuri hutan bakau dengan nyanyian merdu burung ramatuk laut dan suara ribut burung cekaka. Nah, objek wisata terakhir ini sedikit berbeda karena ternyata Taman Nasional Kutai juga mempunyai potensi kawasan Bukit Kapur atau camping atau kars yang termasuk dalam Kars Kandolo yang membentang dari utara ke selatan. Karena itulah tempat ini punya 11 sungai bawah tanah dan beberapa anak sungai yang tersembunyi di balik batu gamping itu. Nah, gambaran di otakku itu susur sungai plus susur gua penuh dengan kelelawar ataupun walet dengan ornamen khas gua. Wow, ada 2 gua yang aman untuk tujuan wisata, yaitu Gua Lubang Angin dan Gua Sampai Marta. Wow, keren sih surga tersembunyi ini. Tapi apakah nanti tempat ini akan tetap lestari seperti sekarang? Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan celotehanku. Apa yang aku sampaikan belum tentu benar, jadi mohon koreksi di kolom komentar, dan semoga suatu saat aku bisa melihat, menyusuri, dan membuat vlog agar kalian juga bisa merasakan suasana menjelajahi Taman Nasional Kutai. Bye!